No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick. Green chemistry atau kimia hijau merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses, ataupun tahap reaksi yang digunakan. Kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat tinggal kita. Bahaya di sini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan lainnya, dan paparan kimia. Efek zat berbahaya terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi bahaya di setiap sudut lingkungan membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus dan mempraktikkan konsep yang lebih hijau. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari kimia hijau. Yang pertama, mengurangi pembuatan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Dan yang kedua, mengembangkan proses dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang pertama, memprioritaskan pencegahan pembentukan limbah dibandingkan dengan pembersihan dan penanganan limbah. Prinsip yang kedua, diupayakan pengurangan limbah sejak level molekuler dan pemilihan bahan yang paling efisien dengan seminim mungkin limbah. Selanjutnya adalah sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Prinsip ini dilakukan dengan mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, serta mempertimbangkan semua bahan berbahaya selama reaksi berlangsung hingga ke limbahnya. Kemudian, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Saat memilih bahan kimia, dilakukan proses prediksi dan evaluasi aspek yang meliputi sifat kimia, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Dalam proses kimia, digunakan pelarut yang paling aman dan meminimalkan jumlahnya agar presentase limbah tidak besar. Selanjutnya, mendesain efisiensi energi. Prinsip ini memilih jalan reaksi kimia paling kecil energinya, yaitu dengan menghindari pemanasan dan pendinginan, serta tekanan dan kondisi vakum. Prinsip selanjutnya adalah menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan cenderung lebih minimal dalam resiko kerusakan lingkungan. Oke, kita lanjut prinsip ke-9, menggunakan katalis untuk efektivitas. Katalis itu apa? Ya, katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Pemakaian katalis bisa meningkatkan selektivitas serta pengurangan limbah, waktu reaksi, dan energi pada suatu reaksi. Prinsip yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia yang dipakai haruslah mudah terurai dan tidak terakumulasi di lingkungan. Selanjutnya, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis secara real-time dapat mencegah pembentukan bahan berbahaya untuk lingkungan. Terakhir, prinsip yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Pemilihan bahan kimia yang dipakai untuk reaksi kimia harus sesuai dengan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Dan dari sini, kita bisa lebih paham bahwa kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab, selain mampu memberikan perlindungan pada lingkungan dan kesehatan manusia, juga bersifat ekonomis. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.